kami ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Bapak Presiden kita Jokowi. Ya, anaknya? Iya, ya, selamat untuk pernikahan Bapak Presiden kita Jokowi yang menikahkan anaknya. Jangan dipenggal sampai itu. Ya, yang menikahkan anaknya pada hari ini. Ya, selamat. Siapa namanya? Kahiyang. Suaminya? Aduh, Bobby. Ya, betul. Bobby ya. Selamat menempuh hidup baru. Dan Pak Presiden dengarkan saya baik-baik. Jangan dengarkan orang lain ngomong ya. Kenapa? Jadi, ngomong apa? kan banyak yang bilang, berlebihan pestanya. Ada yang ngomong gitu kan? Masa? Berlebihan, harusnya sederhana. Orang merakyat kok. Ya ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong terlalu berlebihan, terlalu apa, terlalu gini. Jangan didengerin ya. Mau ngapain aja nggak apa-apa. Kalau saya jadi presiden, wow, satu negara listrik saya matiin. Biar kusuk lihat anak saya nikah tuh. Iya kan? Gitu, kalau Pak. saya. Ya, Jadi, makanya Bapak nggak jadi presiden kan? Benar. Jadi apa yang Anda lakukan udah luar biasa lah ya. Iya, Biar bagaimanapun beliau adalah Bapak Presiden kita yang harus kita hormati, kita hargai, dan selamat untuk pernikahan anak dari beliau, Kahiyang dan Bobby. Iya, boleh tepuk tangan. Karena dari pernikahan ini, dan kebetulan saya memang... Pak, kita kok nggak diundang ya hitam putih sama Pak Jokowi? Kenapa? Kita nggak diundang. Kita nggak diundang ya? Oh, syuting. Kita syuting kan? Iya, pengen tahu Pak. Kita nggak syuting juga, kita nggak diundang. Bilangnya pura-pura syuting. Padahal gue temenan loh sama anaknya. Nah makanya Bapak nggak ngaruh. Udah, saya sama Kesang tuh temenan loh. Nggak ngaruh. Saya telepon Kesang lah bentar. Ya Kesang, Lagi sibuk dong. Tenang. Karena itu, karena hari ini adalah hari pernikahan anaknya dari Bapak Jokowi, yang bukan Kesang, kita akan ngundang Kesang. Enggak, Kesang di sana. Kesang di sana. Kita akan ngundang temennya Kesang. Mungkin. Panitia pernikahan. Enggak, udah nggak ada hubungannya sama pernikahannya Bapak Presiden. Gimana kita lagi bahas tentang pernikahan anak Bapak Kita Presiden. akan membahas dua artis. Aduh, kasar, sumpah. Aduh, yang dulunya berantem. Allah Akbar. Kenapa? Katanya kalau kesesak disuruh tiup kupingnya. Ngaruhnya ke tenggorokan apa? Ya ibu saya ngajarin saya gitu. Saya sampai sekarang budak sebelah. Dari kecil saya digituin. Saya jadi otaknya miring sebelah jadinya Bapak. Dulu Pak, artis ini berantem. Sindir di sosmed, tapi tidak mengaku bahwa sindirannya adalah untuk si A juga tidak mengaku bahwa sindirannya bukan untuk si B. Dan sekarang berita baiknya adalah mereka sudah baikan. Alhamdulillah. Sebentar. Ya. Ini apa gunanya buat hidup gue ya? Inspiratif. Inspiratif. Dia mau nyindir-nyindiran, dia mau baikkan, apa gunanya buat hidup saya? Karena dulunya dikabarkan mereka berseteru. Biarin aja. Gue tambah kaya kagak, tambah miskin kagak, mau berantem kayak mau ngapain? Pak, ini berpengaruh pada dunia keartisan di Indonesia. Bodoh amat. Pak, nambahin rating TV. Nggak penting rating. Aduh, gini Pak, ini berantemnya tuh gara-gara cowok. Ini cowok, gak cowok? Iya. Kita undang cowoknya sekarang? Enggak. Kita mengundang siapa sih? Kita ngundang yang tadinya berantem terus sekarang udah baikan. Yang tadinya berantem? Tadinya berantem. Udah baikan? Udah baikan. Mau kita bikin berantem lagi? Jangan dong, kita kan tuh kan rumah Uya. Oh iya betul. Kita mau lihat dulu nih Pak videonya mereka Pak ya. Ada videonya? Ya. Lagi berantem itu? Maybe. Oke. Kita lihat dulu ya, silakan ini dia. Sekuat dan sekeras apapun usaha dan niat, jika memang tidak berjodoh, tetap saja tak bersatu. Kurang apa lagi dengan proses yang sudah dijalani Vanessa Angel dengan Didi Mahardika. Setelah menjalin asmara dari tahun 2013, pasangan ini bertunangan tanggal 5 November 2016. Persiapan pernikahan juga sudah dimulai awal tahun 2017. Foto prewedding dan romantis di Pulau Bali, fitting busana pengantin, undangan yang sudah tercetak, gedung,
catering, dan semua tetek bengek hampir sepenuhnya rampung. Hanya jadwal yang masih mereka rahasiakan. Lalu, tiba-tiba saja kabar putus meruyak. Menjadi pasti setelah keduanya menghapus foto kemesraan di laman Instagram masing-masing. Dan seperti biasa, setiap cerita cinta Didi Mahardika, nama Jane Shalimar selalu disangkut pautkan. Seperti diketahui, sebelum menjalin kasih dengan Vanessa, Didi menikahi Jane. Meski pernikahan itu sendiri tak pernah diakui Didi. Karenanya, Jane tak mau lagi ikut campur dengan skandal cinta mantannya itu. Itu juga satu hal yang melelahkan sih ya. Buat aku tuh melelahkan, bukan buat aku aja tapi buat seluruh keluarga lah. Karena apa ya, di sini kan suka risih kalau misalnya dengar kata-kata merebutkan, memperebutkan. Oleh karena itu, mereka berdua lalu bertemu dengan orang lain. Itu kenapa sih akun gosip kalau ngomong kayak begitu semua tuh nadanya heran deh. Nggak takut dosa loh. Hah? Itu loh yang ngomong tuh nadanya selalu gitu. Gimana? Ya, lalu pasangan ini tiba-tiba mengalami Itu tadi selebrita, Pak. selebrita. Oh, apalagi selebrita. Bukan akun gosip ya, cuma menayangkan gosip ya, nggak ada bedanya. Oke, yuk. Kenapa, Pak? Bapak saya hanya tertawa dalam hati. Bunyinya Baiklah, langsung saja kita akan undang. Feni Rose. Bukan. Tadi ada Feni Rose videonya. Itu cuplikan. Bapak kayaknya bersemangat sekali episode hari ini ya. Ya, ya. Langsung saja kita undang Jane Shalimar dan Vanessa Angel. Hai. Bapak saya dulu mau kenalan. Halo, Well. Hai Kak. Hai Kak. Duduk. Duduk cepet duduk. Cepet. Kenapa deh? Pak, ini kan begini ya. Ini lagi sering di TV. Ini gimana nih? Bukan begini ya. Ada panco apa kita? Kan begini ya. Bentar, saya harus menjelaskan dulu. Ini sumpah ya. Sumpah nih. Sumpah. Enggak ngaruh kok Mas. Sumpah demi bapak lu, gue sumpah. Saya tuh nggak ngerti ceritanya apa beneran. Karena saya nggak nonton TV, saya nggak baca berita gosip. Beneran. Buat saya mah, kalian mah oke-oke aja gitu. Jadi, tolong dijelasin saya dulu. Ini masalahnya apa? Masalahnya? Saya bukan Feni Rose masalahnya gitu. Masalahnya coba dijelaskan. Coba jelasin dong. Jadi Oh gini, ini dulu berantem Cika buka buku pertanyaan. Oke. Bapak maksudnya nanyanya deep ke mereka Pak, biar beda sama acara-acara lain. Iya. Semuanya ini awalnya. Kenapa ini? Ini lagi hot Oke. hot banget. Kita bacain pointers untuk Vanessa. Oke, saya ini bacain. Ya, oke. Aduh, maaf ya Ibu. Saya bacain dulu. Ini. Untuk Vanessa. Oke. Vanessa dekat dengan mantan suami Kak Jen saat mereka belum resmi bercerai. Jadi Vanessa, lu Vanessa kan? Iya. Lu dekat sama mantan suami dia pada saat belum cerai. Ya udahlah biarin aja. Bener sih, penonton pengen tahu. Apa yang tonton pengen tahu ya? Gini Mas, tadinya aku nggak tahu. Nggak tahu apa? Nggak tahu kalau mantan aku itu belum selesai sama Kak Jin. Belum selesai apa? Belum selesai pernikahannya. Lu cerai nggak bilang-bilang? Bukan nggak bilang-bilang, nggak diakuin. Dia tidak mengakui, dia tidak mengakui. Dia nggak ngakuin cerai. Nggak ngakuin menikah. Oh dia nggak ngakuin nikah? Iya. Kok lu mau nikah nggak diakuin? Ada yang kayak begini lagi nggak? Nah itu dia masalahnya. Itu, oh jadi benar itu ya? Iya, Benar, betul. benar sih, benar. Benar. Kedua, saat berpacaran dengan Didi Mahardika, Yang mana nih? Yang mana pacaran? Yang mana? Vanessa dikasih mobil. Aku. Ya, tapi setelah putus mobilnya diambil lagi. Puas loh. Sebelum diambil kamu balikin aturan. Justru emang nggak dikasih mobil. Oh, nggak dikasih. Aku beli sendiri.
Oh Salah gitu. itu, Ini salah. berita dari mana? Nggak tahu berita dari mana itu. Mau menanggapi Pak? Jangan, kalau kamu dikasih mobil sama seseorang, sama pria, pacaran, dikasih mobil, ambil. Mau putus tetap ambil. Namanya dikasih itu adalah hak milik. Iya betul, tapi masalahnya tidak dikasih. Kok lu mau nggak dikasih? Nggak ya itu. Jadi nggak dikasih mobil? Nggak. Motor mungkin? Enggak. Motor metik? Sepeda. Sepeda? Sepeda. Oh sepeda, oke. Vanessa, katanya kemarin di program sebelah ngaku kalau dikasih mobil, hayo. Enggak ngaku, Di program sebelah. Di Enggak. program sebelah tuh siapa? Paling Trans TV. Oh Trans TV. Masih ada Masih saudara, nggak apa-apa. Kalau gua ngomong RCTI itu baru salah. Itu udah nyebut. Jadi katanya kemarin ngaku di situ. Enggak, itu Enggak. beritanya, Oh, beritanya beritanya. begitu. Tapi aku bilang aku tidak. Ya udah bagus. Ya bagus. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Hah? Nggak ada masalah. Mobil doang. Mobil doang, ya kan? Ketiga, Vanessa dicap tidak setia dan suka selingkuh oleh sang Kamu suka mantan. selingkuh memang. Wah parah. Ya gimana ya? Aku sih nanggepinnya santai aja, karena aku tidak merasa. Cuman kalau pihak sana berasumsi kalau aku tidak setia dan selingkuh, ya monggo terserah. Anggap aja seperti itu. Biar cepat aja ya nggak sih, kalau dibahas terus nggak akan ada habisnya, karena aku punya pembelaan, dia punya pembelaan gitu. Jadi ya aku menanggapinya ya terserah dia aja lah mau ngomong apa. Ya udah. Ya udah pulang yuk. Belum tahu. Ditangkapin dong Pak. Oh iya, jadi Anda selingkuh? Tidak, Tidak selingkuh? Tidak selingkuh. Kenapa Anda nggak selingkuh coba? karena saya setia. Kalau saya jadi Anda mah saya selingkuh dari dulu. Setiap tikungan ada. Setiap lingkungan ada. Enggak. Enggak. Saya setia kok orangnya. Anda nggak mau selingkuh? Enggak deh. Baguslah. Anda mau? Enggak. Anda? Enggak, kok saya? Kok saya? Anda mau selingkuh? Amit cabang bagong. Kenapa lu yang panas, Cik? Kan masalahnya Oh dia. iya benar-benar kan ditanya. Oh iya. Selanjutnya, awal mula perseteruan Kak Jen dan Vanessa saat Vanessa menyebut Kak Jen dengan sebutan dugong dan kebanyakan micin. Kenapa nyebut saya dugong? Yang lain kayak apa gitu? Maunya apa? Emang maunya apa? Kelinci kayak apa? Bentar. Dugong tuh apa? Ada banyak yang nggak tahu. Iya nggak ada yang tahu, emang nggak tahu. Jadi Oh itu dugong kreatif kita Mak Tri. Oh, ya, dugong tuh apa? Agensi dugong. itu kayak mamalia gitu. Kayak mamalia. Tapi Maksudnya apa sih? Bentuk-bentuknya mulia. aku juga susah mendeskripsikan. Sebutan lain ikan duyung. Ikan duyung. Ikan duyung mah cantik. Emang Putih iya. duyung ini ikan Ikan. duyung. Oh, putih duyung mah cantik. Ikan duyung mah dugong. Iya. Ikan duyung. Iya benar itu benar. Kenapa lu bilang dia? Browsing nih. Kenapa lu ngatain dia dugong? Jadi Kenapa nggak kue bantal gitu? jangan. Ikan buntal. Jadi waktu itu nih, kan di sekeliling aku itu orang-orang aku waktu aku masih jadian nih, Ah, itu kena kompor lah nih. ah. Nyebut Gaulnya kajian ke ini. kompor mulu. Iya, kena kompor akhirnya kan panas juga nih kuping. Sementara aku kan orangnya spontan. Dan pada salah satu acara aku menyebut itu keluar gitu dugong, karena sebutan dari lingkungannya mereka tuh nyebut kajian tuh dengan sebutan itu gitu. Kalau lu menyebut mantan cowok lu dugong, berarti lu pacaran dengan orang yang pernah sama dugong dong. Iya betul. Iya betul, makanya aku salah. Terus kan udah minta maaf. Udah minta maaf. Udah minta maaf. Oh. Forgive and forget. Udah beres? Udah. Oke, Sekali kita lagi minta tamu maaf. Udah berikutnya. pulang yuk. Break dulu ya Mas Cika. Dulu masih banyak gue. Dia nanggung nggak Lagi sih? lah. Aduh durasi. durasi. Ya udah. Oh, Oke. over. Oh iya. Durasinya over ya, jadi kita selesai Durasinya hitam over. putihnya Oh hari itu ini. ada nya. Nah, Orang Sunda jadi kita ya. break dulu nih. Break dulu ya. Oke. Oke, baik. Silakan kemana-mana. Jangan. Silakan kemana-mana loh. Jangan kemana-mana, tetap di hitam putih ya.
Baik, kita kembali lagi ke hitam putih. You. Kamu mesti ada you. Biar sesuai dengan tema hari ini. Ya. You. You. Cus. Ya. Tapi saya nggak you loh ya. Tawa kamu. Apa? Apa? Eh, Tahu nggak? apa tahu nggak? Apa sih? Pak, tahu nggak? Nih, Pak. Bener nggak Bapak tanya ya? Ya, tanya saya. Kak Jen Kak Jen. menikah siri dengan laki-laki yang gagal menikahi Vanessa, tapi belum jawab, tidak dia udah tahu diakui jawabannya. oleh laki-laki tersebut. Kah, gimana? Itu baca. Pertanyaannya agak ini ya, rumit. menikah. Coba bahasanya bisa gitu. Jen menikah dengan laki-laki yang gagal menikahi Vanessa, tapi tidak diakui oleh laki-laki tersebut. Ya. Oke. Gare? Ya, Ya, oke. Iya. Iya. Apa? Iya. Menikah secara siri atau secara agama? Jen menikah siri, tapi nggak diakuin. Iya. Dia nggak ngakuinnya belakangan. Dia nggak ngakuin nikah siri. Heeh. Kan banyak buktinya kok nikah siri. Nah juga. makanya tanya sama dianya kenapa? Tanya sama dia juga. Tanya gitu. Tanya dia. Terus kamu kok mau dinikahin siri kenapa? Jadi kan waktu itu gini, kan 2012 kejadiannya. Saya kenal sama dia tuh September, terus dia minta sama orang tuaku, sama keluargaku supaya dinikahin dulu deh. Saya minta dinikahin dulu sama Jane gitu. Dia minta supaya nikah agama dulu supaya nanti pas dalam proses untuk menikah secara resminya itu nggak ribet, dia bilang. Oh, ya. Karena rencananya kan 2013 Speak lah ya. Mbak. Dan gue kenapa jadi ngikut dia? Kenapa dia ketawa? Iya jadi mukanya Coba Mas Edi. muka yang aku foto ya, foto mukanya gitu ya. Speak lah ya. Speak ya. Speak yang salah sama kamu mau di speakin. Nah itu dia, saya kita kesian. Kan cowoknya nggak salah. Kenapa nggak Kitanya yang nggak Cowoknya pakai nggak tanya. salah. Kitanya salah, kita tertipu. Yang cowoknya mah nggak salah. Sekarang kalau saya punya dua pilihan, yang satu mau begitu, saya pilih yang begitu. Atuh. Ya salah lah kalau misalkan cowoknya Kamu mau serius. dinikahin siri nggak? Ya nggak mau. Nah, Cowok kan? macam apa nikahin cewek, nikah Oh, siri. Nggak usah tegas, santai. Tuh. Santai Kan, banget. kalau kamunya Kan situ kaya, apalagi kan kaya. Oh, langsung dong nikahin, set gitu secara mewah. ya siri dulu, Ya nanti nggak biar nggak mau. repot. Repot, ngapain nikahnya 2 kali? Mendingan langsung nikah, set. Alhamdulillah sah, diakui oleh negara, diakui oleh agama, dan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Asik. Cocok nih jadi anggota dewan ya. Membela wanita. Ya makanya cowoknya nggak salah. Salah. Ya, cowoknya mau usaha, kalau ceweknya mau. Karena diiming-imingi. Makanya jangan banyak speak kalau jadi cowok. Loh, kan? Ya, nikah siri Kita dulu, ngomongnya ngomelin semua gue. cowok-cowok di Indonesia ini ya. Iya dong, ya kan? Tuh. Tuh kan apalagi kan kaya kan? Ya nggak salah, tetep dong. Yang nggak paham. Salah, Nggak salah, paham. salah, maksudnya kayak kaya gitu. apa nih, Kayak kaya? apa nih? Kayak apa? Yang kaya Kaya kan maksudnya. keturunan dari Punya uang banyak, kaya tuh punya uang banyak. Tidak menjamin. Tidak menjamin loh. Tidak menjamin loh, kayak Tidak gua. menjamin. gitu bukannya yang hedon. Ya, Kayak saya lah, saya bayar pajak 2,5 M kemarin, gimana nggak kayak gue? Oh iya kayak bapak, tapi kan abis itu bangkrut. Iya sih. Coy ya, coy. Coy. Get out. Tapi ini kaya nggak? Ya, Kaya nggak? aduh kayak gitu deh. Ya, Kayak gitu deh. tau lah. Gitulah pokoknya. Gak mantesan dijawab. Oh oke, siap. Selanjutnya apa ya? Iya, iya. Lanjut. Lanjut, Vanessa merasa yang memulai perseteruan adalah Kak Jen saat Kak Jen menyebut Vanessa sebagai pelakor. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku nggak pernah mengatakan gitu. Aku hanya sekali waktu itu aku mention kamu ya. Aku Di mention Instagram. di Instagramnya dia karena tempo hari Mas Didi dia nggak pulang-pulang, lagi jadi bang toib, nggak pulang-pulang. Terus dia gitu, aku lihat di Instagramnya dia kan apa barengan terus. Akhirnya aku mention, tolong kasih tahu ya istrinya nungguin di rumah. Gitu doang. Tapi aku nggak pernah bilang pelakor, nggak pernah apa enggak. Justru begitu akhirnya sudah mencuat bahwa ada pernikahan, terus aku sedang menggugat cerai dan lain sebagainya, itu dari masyarakat yang memberikan Yang menjadi. Yang menjudge menjudge. itu. Jadi Anda nggak pernah ngatain itu ya? Tuh kan?
Apa? Lakinya mah nggak salah. Tetep lo dibahas aja. Gue laki sendirian di sini gimana dong? Tapi kan asik. Oh iya, oke, asik. Tapi kan Mas Dedi nggak kayak gitu. Oh, Kan Mas Dedi kan nggak suka PHP Gentle. cewek. Gentle dong. Keren. nggak ada kesempatan aja sih. Ya. Nggak ada kesempatan. Lanjut. Parah banget. Apa yang Kajen rasakan saat disebut dugong? Yang ditanya. Makanya ditanya. Kamu Akunya nanya sih- apa kayak perasaan gitu? Apa yang Kajen Aku sih nggak marah nggak apa, maksudnya aku pikir nyebutnya secara live loh gitu loh. Berarti kan ditujukannya memang ke aku gitu kan. Saya sering waktu live dikatain botak, saya nggak marah. Bahkan itu mah kenyataan. Sudah. Emang Ya iya. sudah lah mas. Udah lah nggak usah dibahas apa Ngomong sih. apa? We still look good. Oh, ya udah. Udah nggak? Ya Udah. udah, ya. Udah lah. Ya udah ya. Udah lah. Udah Udah ya. sih aku nggak merasa marah. Cuman teman-temanku yang kebetulan nonton terus Terus ya, saudara-saudara cuman ngomporin lah ya, tersinggung. Kok kurang ajar banget sih, kok nyebut begitu Maaf ya, kakak. Iya sayang. Si Vanessa, udahlah nggak usah dibahas. Soalnya dia salah. Kan aku udah minta ya. Aku ngaku. Minta maaf ya. Enak nih meluk kakak. Kayak apa? Kayak meluk apa? Kamu apa? Meluk apa? Mau ngomong dugong kan lo? Ya kali, pas aku meluk dugong ya kalau dia jangan Susah. Jangan main. Licin, udah baik di air lagi. Iya, iya. Salah maaf Oke, anjing. next Pak. Next. Dengar-dengar Vanessa ini lagi dekat sama cowok yang namanya Marcelo. Iya. Aduh, Udah berita move on. dari mana sih? Ada di infotainment. Tahu dari mana? Di akun gosip. Di survei. Survei. Kita nih ada Oh, bagian ada tim intelijen. survei. Ya, teman dekat. Gitu aja jawabannya. Teman dekat. Lu udah dijawab. Hah? Pacaran. Belum pacaran. Dekat sekali. Masih PDKT. Secepat itu move on dari sang mantan. Udah lama kali. Aku putusnya udah sebulan kan. Pasti udah nggak ada perasaan sama mantannya udah lama ya. Ika tahu. Gila. Paranormal. Berarti langsung cepet move on Langsung gitu set ya. gitu ya. Why you giving Cepet that banget. look? Kok tahu sih gitu. Enggak, gue lagi Marcelo nih siapa? Marcelo ini Adalah nggak perlu tahu. Pokoknya dia Kok menyenangkan. tiba-tiba ada nama Marcelo nih siapa? Iya ada pokoknya anak orang. ada di gosipnya tuh dia. Dia dugong juga nggak? Bukan. Bukan. Dia menyenangkan pokoknya. Oke, berarti kita... Ciri-ciri kalau ngumpul begitu mas, maaf ya harap Oh iya, iya, dimaklumi. iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Ngerti, saya ngerti. Oke. Oke, next. Dokumen pribadi Vanessa masih tertahan di rumah Mas Didi. Iya betul. Dokumen pribadi itu apa sih? Dokumennya tuh ada akta lahir, ada kakak aku, terus ada ijazah, terus ada juga apa sih surat-surat paspor, terus ada surat-surat kayak kontrak, terus BPKB mobil, itu masih di sana semua. Oh. Udah dicoba diambil? Udah. Aku udah coba hubungin baik-baik, aku telepon gak diangkat, aku udah datang juga ke rumahnya sendiri sampai orang tuaku pun udah datang. Jadi datang ya? Udah datang, udah coba Cepet datang datang, ya? tapi nggak dikasih. Aku juga nggak tahu sih alasannya apa. Cuman intinya ditahan aja. Bilang aja hilang, buat lagi gampang. Itu susah itunya buat Paspor paginya tuh susah, ribet banget. Ya udah nggak usah keluar negeri, apa sih? Aduh. Mungkin dia masih cinta sama kamu, jadi dia mengharapkan kamu kembali, makanya barang-barang kamu masih ditahan di rumahnya, Cie. Oh, sakit ini orang. Sudah tahan. Ya siapa tahu habis kenapa ditahan, Ya, coba nggak kan tahu. masih ada rasa. Oh, Ngomongin kalau nggak ada karena- rasa karena- balikin aja. Karena marah. Marah apa? Karena marah. Marah kenapa? Ya justru kalau misalkan dia marah, gue mah malas kalau udah marah balikin. Saya mah nggak gitu. Kalau saya nih, udahan nih, paspor saya tahan. Kenapa? Kenapa ditahan? Muka dia nih. Berarti kamu di gitu. Paspor, KTP, panggil limbat santet. Amit-amit sih, amit-amit yang baik. Oh, yang bisa jadi sih ditahan buat Iya, itu bisa yang aja kan sama karena cowok, kangen ya. atau karena benci. Ya ada dua kemungkinan. Kalau itu. saya mah gitu. Vanessa ngarepnya yang mana? Dia masih cinta apa dia justru dia menyantet kamu? Amit-amit, Mau menginjak-injak fotonya. Kan Ya kalau aku cuma saya, ngarepnya dibalikin aja.
Itu kan hak aku gitu. Ungkapin Itu kan, dong, ungkapin. Iya, itu kan hak aku, itu kan data-data pribadi aku, which is itu penting ya sebagai warga negara yang baik, itu kan harus punya itu semua. Sebenarnya bisa aja sih aku ikhlasin, cuman kan ribet ngurus-ngurusnya, terus waktunya juga kebuang buat hal yang harusnya bisa buat yang hal penting lain, jadi ngurusin begituan gitu loh. Itu aja sih, aku cuma minta dibalikin aja. Udah balikin, gimana sih lu? Balikin deh, ya. Kirim ke rumah gue nahan, ya. Aduh, jangan. Karena ada perasaan mungkin. Ada perasaan sama siapa? Iya mungkin ada perasaan pengen nginjek-nginjek fotonya Oh, iya. Vanessa. Enggak Vanessa. Enggak. Ih, cantik. Terus. Ih, cantik, sapinya dugong. Vanessa ketawa. Kalau marah, lu gak boleh marah dong. Lu ngatain dia gak marah, gak ngomong marah. Oke. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian udah ini ya. Iya dong. Iya. Enak gak udah bersatu kembali? Enak banget, adem rasanya, damai gitu. Bukan enak damai sih. Apa? Enak karena ada yang diomongin bareng-bareng. Oh enggak ya? Enggak. Kita nggak pernah ngomongin dia justru. Oh gitu. Iya. Kecuali kalau diundang di TV aja ya. Iya, baru yang TV kan karena Mengkelirkan. mengkelirkan. Tapi kalau misalnya sehari-hari kita nggak pernah Ya lah ngomongin ngapain dia. bahas-bahas gitu ya? Iya, udah lupa. Iya. Kamu ngapain bos? Oh. Baiklah Pak, ini yang penting udah baikan ya Pak ya. Nah selanjutnya ada juga bintang tamu. Dulu pernah diundang pas awal tahun ini ya di Tamputi tahun juga. ini ya. Iya tepatnya di Januari saat beliau ini Pomas toh? bukan. Bukan. Saat beliau ini mengidap kanker Pak. Oh, ngidap kanker? Iya. Nah sekarang beliau ini katanya udah dalam tahap recovery. Oh, udah sembuh? Recovery. Oh, recovery? Ya. Tapi Penyembuhan, kabar penyembuhan. sedihnya adalah dia ini digugat cerai oleh sang istri. Oh, digugat cerai? Iya, sedih Pak. Oh, begitu. Iya. Oke. Bapak mau lihat videonya lagi? Boleh. Video emang udah pernah lihat saya? Mungkin Bapak lupa pernah diundang. Oh iya. Kita lihat dulu ya ini deh silakan. 3 tahun berumah tangga, nasib perkawinan Aldi Taher dan Georgia Aisyah tengah berada di ujung tanduk. 20 Oktober 2017 lalu, tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Georgia melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami, Rahmat Aldiansyah atau Aldi Taher. Apa alasan perceraian mereka? Sambil merunduk menahan tangisnya, Georgia akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar beberapa hari terakhir soal rumah tangganya. Ia mengaku sudah berpikir ulang untuk mengajukan gugatan, mengingat saat ini dirinya dalam keadaan hamil 12 minggu. Jalan perdamaian bukannya tak pernah ditempuh, namun ternyata tak menemukan titik temu antara kedua pihak. Sejauh ini, masalah harta gonogini dan hak asuh anak pun belum mereka bicarakan. Lantas, apa yang menjadi pemicu utama perceraian? Orang ketiga, ekonomi keluarga, atau Georgia mengalami KDRT verbal dari Aldi selama bertahun-tahun hingga ia tak sanggup lagi bertahan. Baik, kita akan mengundang penghulunya. Hah? Apa? Ke penghulunya? Kenapa gua hari ini salah mulu deh beneran. Emang salah. Ya udah, kita ngundang siapanya. Tadi yang di VT siapa? Tadi yang di VT Aldi Taher dan istrinya. Iya betul. Kita akan mengundang Aldi Tahernya saja. Oke. Langsung saja nih dia Aldi Taher. Geser. Oh dia. Iya. Waktu itu kesini sakit. Iya kanker. Ya, udah sembuh tapi ya. Alhamdulillah mas, sudah sembuh. Oh, udah sembuh. Udah sembuh ya. Mending sembuh kanker lah ya. Iya. Istri mah bisa cari lagi kan? Bapak jangan gitu. Nggak semudah itu. Cinta itu dipatahkan lalu bisa mencari pengganti Tahu sang nih, Mas idaman. Didi Serius? Apa? Serius? Oh enggak, Mas Didi soalnya juga divorce juga. Kenapa lu ketawa gue di Gue gak ikutan. Lu gak liat ke gue. Dia mah Pertanyaan tapi saya nancep. pernah Kirain hostnya yang ini. Dia mah pelan tapi nancep, Pak. Iya, dalam banget. Pertanyaan Gue, saya iya kan? itu masuk akal. Coba ulangi pertanyaannya. Lebih baik sembuh kansernya, ya kan? Alhamdulillah udah sembuh. Nah, bisa. ya kan sekarang kalau ditanya balik, lebih baik tidak divorce tapi cancer, atau lebih baik tidak cancer tapi divorce?
Pilihan sulit, Mas. Ya, kok mesti dia. Ayo. Bisa call the Lu friend. kasih musik lu. Apa sih lu? Sweet. Pilihan sulit. Nah, Pasti setelah Jangan dijawab dulu, kita akan mengetahui jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gimana? Hitam Putih. Cik, aku baru ngeliat kertas buat kertas lapis. minyak tapi hitam, baru lihat kan? Itu bukannya buat ngetik ya? Mas ini kenapa begitu sih ngomongnya, Mas? Karena Kesambet saya loh. harus nyari yang gak segala sesuatu hitam. Jadi sampai kertas minyak nih, gua kasih areng Oh iya. biar hitam. Tadinya putih. Tadinya putih. Ini percobaan udah 800 kali, 799 hitam muka gue hitam semua gitu. Saudara, oke. Silakan dilanjut. Oh, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi terus belum dijawab. Oh, Ya. kirain nggak perlu dijawab. Mas Anu, cepet. Sembuh dari cancer atau cerai dengan istri. Kalau saya masih tahu jawabannya, kalau saya. Tapi Ji. Ya pasti alhamdulillah sembuh dari cancer itu tujuan juga. Terus juga rumah tangga baik-baik aja itu juga tujuan. Jadi saya nggak milih apa-apa. nggak milih apa-apa ya. Udahlah nggak milih apa-apa, gimana mau dipaksa? Jadi Emang kalau Bapak? Saya milih sembuh dari cancer. Saya milih sembuh dari cancer. Karena yang namanya hubungan antara manusia dengan manusia itu masih bisa diselesaikan secara psikologis. Yang namanya udah cerai masih ada masa depan dengan orang lain. Kalaupun masih cinta dan sebagainya, masih bisa pendekatan lagi, masih bisa kembali lagi. Lebih gampang merubah hati seseorang dibandingkan merubah penyakit cancer. Jadi cerai pun masih bisa didekati lagi. Kalau udah namanya cancer, there's 99% dan kalau saya. ya tapi cancer sama jodoh nggak bisa dijadiin pilihan sih karena beda konteks gitu. Ya kan kalau saya, kenapa lu yang ngotot? Salah lagi deh. Mungkin bisa ditiru meskipun cerai nanti bisa dekat lagi. Nanti gitu aja. Hikmahnya Kan mungkin gitu. itu. Makanya Udah nanti cerai terus ntar dekat lagi. tanggal 20 kan mediasi. Jadi sebenarnya ini cepet banget sih. Aku Georgia udah pergi dari rumah tuh udah sebulan yang lalu. Pas pergi dari rumah juga kita nggak ada ribut. Kita rumah tangga kita alhamdulillah kemarin dengan senyuman terus bercanda gitu. Karena Aldi kan nggak boleh banyak pikiran dan Georgia dia wanita yang baik, sangat mulia banget. Dia nemenin Aldi kemo, terus juga dia selalu memberikan senyuman di rumah. Terus tiba-tiba Aldi baru dengar kemarin press call-nya Georgia sama tim lawyernya, dia bilang kalau Georgia 3 bulan setelah menikah dia sudah merasa tidak nyaman dengan rumah tangga kita gitu. Aldi itu kaget banget karena selama ini nggak pernah ada pembicaraan dia nggak bahagia gitu. Menikah sudah berapa lama? 3 tahun. Bentar, kok Anda bilang sudah cerai deket lagi? Ya bisa dekat lagi. Kalau sudah cerai bisa dekat lagi. Bisa tidak ribut itu maksudnya. Oh, itu karena penting pertanyaan saya berikutnya menuju ke hal itu. Kita nggak Anda ada ribut. mikirin istri Anda atau anak sih sebenarnya? Dua-duanya Ya lebih penting mana? anak, yang pasti anak. Sekarang hubungan kita hanya sebatas membahas anak. Kalau kita bahas mengenai perasaan kita, kayaknya Georgia nggak mau ngebahas. Ya Dia karena mau ngebahas. anak itu Iya. nggak bisa ada mantan ya. Betul. Ya. Oke, Sebenarnya sih kusut nih. apa? Kusut. Apa itu kusut? Layangan kusut. Enggak. Apa yang kusut apa masalah apa? Jadi sebenarnya ya pertama Aldi kepikiran Georgia lagi hamil, anak kita, terus juga anak masih kecil. Aldi juga lagi recovery, terus sembuh. Anak ikut siapa? Ikut ibunya. Oh, Karena Rasulullah berpesan kalau misalkan apapun yang terjadi anak harus ikut ibunya. Karena nanti anak juga bakal nyari Aldi, karena Aldi walinya nanti. Anaknya perempuan. Perempuan, anakku perempuan. Nah yang buat aku pikiran adalah ini cepet banget dan aku jujur sedih nggak nyangka. Tapi memang udah dibahas, Georgia udah bahas, kita udah rapat keluarga. Georgia bilang
aku nggak menerusin rumah tangga ini karena alasannya waktu itu adalah komunikasi dan ketidakcocokan. Komunikasi seperti apa? Apakah pulsanya habis atau sinyal handphonenya? Ini Itu mencoba aku melucu kan barusan kan? menghibur diri karena saya Menghibur survivor diri, ya. cancer. Survivor cancer itu nggak boleh terus kepikiran. Saya lagi menata hati pikiran saya, makanya kemarin Gue mau nanya dulu nih sebentar nih. Pertanyaan gue akan tajam. Lu tuh sakit kanker beneran atau cuma sensasi doang? ada gitu ya orang nyari sensasi dengan cancer. Who knows? Mas Dedi tanya dokterku aja. Pasti ada yang nanya gitu soalnya kan. Kemarin sempat arahnya tuh ke sana gitu. Nah, Makanya aku terus? bilang kusut. Aku dibilang pura-pura sakit. Emang ada orang pura-pura sakit gitu ya? Kalau tapi akhirnya kan diklarifikasi Aldi udah sembuh. Aku anggap itu doa. Alhamdulillah berkat doa orang tua, doa temen, doa Georgia juga. Karena Georgia yang nemenin Aldi kemo. Ya, tadi gue lihat fotonya kan bareng terus di rumah sakit juga bareng. Iya. Nah makanya Mas Diri pertanyaannya bilang aku pura-pura sakit dari siapa itu? Dari saya barusan. Oh, bisikan dari mana? Dari sini. Enggak gini. Jadi yang simpang siur itu adalah seolah-olah perceraian ini nggak ada hubungannya sama sakit Aldi. Oke. Kan yang menggugat Georgia. Jadi Makanya gini ya, sakitnya beneran ya? sudah sembuh. Sudah sembuh. Cancer kemarin 2 tahun yang lalu Aldi kemo dan sebagai survivor cancer udah setahun. Udah setahun. Tapi kan Doain kalau survivor sehat you selalu. need to stay for 5 years. Yes, kata Yes, kan? dokter harus memaintain 5 kesehatan tahun, 5 kan? tahun baru dinyatakan safe. Itu yang Aldi maksud. Aldi nggak bilang Aldi sakit, tapi Aldi bilang Aldi harus menjaga kesehatan. Karena keluarga kita mendengar sendiri Aldi dibilang harus menjaga kesehatan selama 5 tahun, nggak boleh stres, nggak boleh kepikiran. Karena terus terang ini menyita waktu dan pikiran. Oke. Nah, terus ke perceraiannya itu maksudnya sekarang udah cerai? Tanggal Karena saya- 20 mediasi nanti. Oh, sidang berarti pertama. belum dong. Belum. Belum bercerai, belum cerai. Belum Saya cerai. pihak yang digugat. Aku nggak pengen hal ini terjadi. Aldi nggak pengen Georgia melayangkan gugatan. Makanya sampai detik ini aku mau bertanya langsung ke Georgia. Udah coba? Udah aku tanya, Georgia bilang komunikasi. Itu kan kerikil rumah tangga. Ya. Udah coba ngobrol berdua. Georgia bilang kalau Komunikasi gimana sih Kak? Maksudnya kan kalian satu rumah. Apa jarang ini apa komunikasi kan kalau satu rumah sering ngobrol kayaknya gitu. pertanyaan itu buat Georgia deh. Soalnya kan aku yang digugat. Kalau menurut perasaan Kak Aldi sendiri gitu sejauh membina rumah tangga tuh komunikasinya baik-baik aja atau? Kerikil rumah tangga kan pasti ada ya, pasti dia. Nah, kita mencintai pasangan kita itu mencintai kekurangannya. Dengan mencintai kekurangannya menjadi kelebihan, itu akan jadi indah. Kenapa bengong? Anda kok ngeliatin saya gitu sih? Saya Ntar berharap jatuh cinta loh Anda lama-lama. Saya berharap Anda ngomong. Oh, saya menjawab gitu. Iya, Oke. gimana menurut Mas Dedi? ya itu sih ya kalau namanya orang mau pisah dan sebagainya udah keputusan masing-masing lah ya. Betul, makanya nanti kita selesaikan tanggal 20 mediasi. Ya udah Anda mau ngomong apa kalau Georgia-nya nonton gitu aja? Aku mau bilang Georgia adalah kamu wanita yang sangat baik, wanita mulia, dan aku akan coba mengerti keadaan ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Dan kita nanti ketemu tanggal 20. Kita tuangin semua apa yang kita rasain dan insya Allah silaturahmi baik dan insya Allah semua baik-baik aja. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar ya. Coba saya break dulu kalau gitu jangan mana-mana tetap di Hitam. Ya, oke. Ini kan ditinggal istri udah sebulan ya? Iya, Udah Georgia sebulan. udah ke rumah orang tuanya sebulan yang lalu. Kangen nggak? Kangen nggak?
Kangen nggak? Kangen Mas. Kangen ya. Ya, ya. Lama-lama juga biasa. Terus saya tuh membantu loh supaya tidak sedih, ya kan? Caranya? Ya itu, ngapain kayak bikin lagu kayak lu bikin lagu kan? Saya ya karena komunikasi Aldi sama Georgia kan untuk hubungan masalah hati kita ya, itu kayaknya kita seolah-olah lagi dikesampingkan, lagi emang bener-bener renggang gitu. Kalau anak alhamdulillah kita komunikasi. Masalah hati, Aldi mau nanya dan mau nyampein, kamu kenapa? Itu nggak bisa, jadi Aldi tuangin lewat lagu dan Aldi mau bilang Aldi kangen. Kok lu sempet-sempetnya bikin lagu? Ya tadinya mau bikin donat atau bikin nasi goreng ya, cuma nggak ya kan Enak sih goreng bikin kenyang. Seperti lagu ya? dibahas lagi. Bener bikin lagu, bener. Lagu nggak didengerin, nasi goreng pasti lapar dimakan nanti. Lagunya kayak apa coba, dikit coba. Mas Anu, D mayor. Hah? Di mana? Yang bikin siapa ini Cika? Nembak aja. Coba E. Sayang, apa kabarmu? Aku rindu kepadamu. Sayang, ku ingin bertemu. Aku rindu kepadamu. Ini lagu Aldi Taher bukan Via Valen. Depannya siapa ya? Sayang, opo koe ungu dari hatiku. Berharap Vanessa kembali. Kenapa jadi gue yang kena? Jadi itu ciptaan siapa? Aku sama ada teman namanya Faisal. Oh. Refnya gini nih Mas. Lagu Mas, ini bahas lagu, coba refnya ya. Dari F. Ku mohon kau jangan F. Iya, dari F ke Z. Jadi bingung. Yuk, coba dari F ya. Ku mohon kau jangan pergi-pergi lagi. Ku mohon kau jangan pergi-pergi lagi. Karena ku tak bisa hidup tanpamu, oh sayangku. Kamu merasa ini nggak? Kalau aku yang nyanyi, kamu Tadi merasa langsung nyari lagu dari YouTube. merasa ini nggak? Merasa Ntar dulu lagi, ini mau nyanyi ini bos. Mas Dedi, Mas Dedi nyanyi dong. Buat Cika nyanyiin dong, kan kayaknya cowok romantis. Ini mau nyanyi saya. Ya coba nyanyi dong. Ku mohon kau jangan pergi-pergi lagi. Ku mohon kau jangan pergi-pergi lagi. Ngabisin ongkos. Betul, aku terhibur loh. Ini settingan buat promo Ini lo ya. settingan ya. Duh Mas Dedi, ini Dedi Kobuzier apa Lampetura sih? ya adminnya, tahu nggak sih selama ini tuh Dia keren banget. Keren banget. Gua Mau ngincer-ngincer tuh. Yang ini. Enggak, gua di sini, dia di sini. Oh, jauh. iya, begini. Ngincer Lambetura tuh Om Deddy, tahu nggak sama ini. Temannya banget, sohibnya banget. Lama curhatnya kan ke bos. Yes. Makanya nggak pernah ada gosip tentang bos. Kalau ada gosip yang bagus. Wah, ada gosip sama saya. Tukang begal nih. Oke, khusus episode hari ini kita 2 jam ya. Enggak, ini mau selesai udah. Ya, udah selesai. Oke. Tapi intinya nggak apa-apa lah ya. Kita juga jarang mengundang hal seperti ini, tapi kan ini pasti endingnya adalah untuk positif juga. Iya. Yang pasti apapun yang udah terjadi ya sudah. Tapi Mas ada satu Mas. Apalagi nyanyi lagi loh. Apalagi endingnya. Aku nyiptain lagu baru lagi. Enggak. Tadi awal, terus sekarang ending. Enggak. Jatuh gue. Aku sempat kepikiran mungkin Georgia lagi ngidam. Oh, ngidam. Oh, ngidam. Ngidam bencana.
Soalnya waktu ngidam anak pertama, ngidam anak pertama, waktu aku mau syuting, jalan syuting itu Georgia nggak pengen jauh dari aku. Oh, jadi ngidam anak dua pengen jauh. Nah, Nggak apa-apa, ntar gue undang ke rumah Uya. Biar tambah kacau masalah ini. Yuk, continue dong, jangan. Oke, baik. Baik, thank you semuanya udah jadi hitam putih, mudah-mudahan. Makasih lah ya udah bacain ya. Lu Kita baik, mau lu ngelamar kerja di sini kan Mas? Ya kan? Bisa gantiin Cika lah di situ lah. Boleh Vanessa aja nih. Nggak apa-apa, saya Ya, kacau semuanya, kacau. Cika, udah. Tambah lagi. Ya udah, pokoknya intinya apa yang udah jalan ya udah, tapi yang pasti buat semuanya hasilnya harus positif ya. Amin. Dan juga intinya kalian udah bersahabat lagi dan sebagainya, udahlah, nggak ada yang namanya manusia hidup itu nggak ada masalah tuh nggak mungkin ada ya, karena hidup itu adalah kumpulan masalah pastinya. Kalau Anda hidup tidak mau ada masalah, ya udah, jangan hidup, gitu aja kan. Karena hidup itu pasti ada masalah. Anda ketika lahir saja, mulai berjalan saja sudah ada masalah. Ada tertati-tati, jalan, belajar, jatuh itu masalah pertama. Anda merasakan mulai sakit perut ketika Anda kecil itu masalah lagi. Anda sekolah, belajar, males di pelajaran sekolah, itu sudah masalah. Every step of human life is a problem. Dan itu masalah. Dan kadang-kadang kita mencoba untuk menyelesaikan masalah. Kita mencoba untuk berkata, God, why me? Dan mungkin kalau Tuhan yang bisa menjawab, dia akan jawab, why not? Kita nggak bisa bertanya kenapa saya. Kalau bisa dijawab kenapa tidak? Karena harus diingat bahwa setiap manusia hidup pasti punya masalah. Dan kita kadang harus ingat bahwa kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut. Kita tidak bisa mengontrol masalah apa yang ada dan yang tidak ada. Kita tidak bisa memilih jalur hidup. No, you can't. Sama seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan, itulah hidup Anda. Ketika kapal berlayar di lautan, Anda tidak bisa mengontrol apakah ada angin, apakah tidak ada angin, apakah ada badai pada saat itu, apakah angin diam pada saat itu, apakah ombak kencang atau ombaknya tenang, Anda tidak bisa memilih. Yang Anda bisa lakukan hanyalah melihat keadaan, lalu mulai memainkan kemudinya. Because you cannot control the wind. You never can control the wind. But you can control how to sail your boat. Inilah hitam putih.